Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warawa dan meriwayatkan hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, annahu bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sapa Rasulullah, man barang siapa kanat yang ada sapa man niyatuhu niatnya orang tadi al akhirata akhirat. Barang siapa orang yang hidupnya itu dia niatkan untuk mencari akhirat. Barang siapa orang yang tujuan hidupnya itu adalah akhirat. Barang siapa orang yang aktivitas perbuatannya itu dia niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga nanti di akhirat bisa bahagia. Nah, ini ada orang-orang yang hidupnya itu memang tujuan itu akhirat, tujuannya akhirat. Apa yang akan terjadi kalau kita niatkan segala aktivitas kita untuk mencari ridha Allah, untuk kebahagiaan kehidupan akhirat? Jama'allahu lahu syamlahu. Pertama, jamaah akan mengumpulkan sapa Allah lahu bagi orang tadi syamlahu, urusan-urusannya. Allah akan menyedikitkan masalahnya. Nah, jadi kalau orang hidupnya itu tujuannya akhirat, pertama Allah akan berikan urusannya di dunia ini simple, ya, nggak banyakan urusan, nggak banyak masalah. Enak nggak? Orang kalau hidup ini masalahnya dikit, enak nggak? Enak. Nah, ini kita ini kalau niat hidup kita untuk akhirat, dunianya ini masalahnya jadi simpel aja nih, nggak banyak urusan. Masya Allah, enak lah hidup kok nggak banyak masalah. Nah, justru ketika orang yang banyak masalah kan bisa stres ya. Nah, kalau orang masalahnya dikit kan enak. Nah, pertama itu. Yang keduanya, orang yang hidupnya itu niatnya untuk akhirat, niatnya tujuannya adalah akhirat. Wa ja'ala khinahu fi qalbihi, wa ja'ala dan menjadikan sapa Allah khinahu, kekayaan orang tadi fi qalbihi di dalam hatinya. Allah akan kayakan hatinya. Apa maksudnya? Allah akan bikin hatinya itu qanaah. Ya. Allah akan bikin hatinya itu merasa kaya. Kalau orang hatinya kaya itu kan nggak butuh. Jadi hidupnya penuh dengan kebahagiaan, hidupnya penuh dengan ketenangan. Kenapa? Allah yang akan membuat hatinya merasa cukup. Nah, jadi ini enak banget nih, udah urusannya dikit, ya, hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Terus wa'atat hudunya rohimatan, wa'atat dan datang hu kepada orang tadi yang niat hidupnya adalah untuk akhirat, ad-dunya nih, kenikmatan dunia, rahimatan dengan menghinakan. Jadi justru ketika orang niatnya akhirat, justru yang sifatnya dunia, kayak duit, kayak kesenangan apa ya, justru menawarkan diri kepada orang dan datang dengan menghina. Nah, jadi orang ini enggak ngejar-ngejar dunia, justru dikejar-kejar dunia. Masya Allah. Tuh, lihat tuh, para orang-orang soleh, para ulama-ulama yang soleh-soleh tuh, duit mah datang sendiri. Ya Allah, ya. Kalau kita ngejar-ngejar duit gak dapat ya Allah. Ya kenapa? Kadang kita salah niat nih, cari duit nih aja ya untuk kesenangan dunia, itu yang salah. Harusnya kita ketika mencari duit, kita bekerja, niatkan untuk mencari ridha Allah. Kita niat supaya kita dapat memenuhi kebutuhan kita, sehingga kita nggak tamak, nggak mengharapkan belas kasihan orang. Nah, nih keuntungan orang yang niat hidupnya untuk akhirat. Nah, sekarang waman barang siapa kanat yang ono sapa man niyatuhu niatnya man, barang siapa yang orang itu niatnya adun, barang siapa yang orang itu tujuan hidupnya adalah
hanya untuk mencari dunia, hanya untuk mencari kebahagiaan dunia. Nah, dia udah masa bodoh akhirat, mungkin nggak percaya atau udah nggak peduli. Yang penting untung dunia. Nah, dunianya untung, senang dunianya. Apa yang terjadi? Farraqallahu alaihi amrahu. Yang pertama, farraqo akan memecahkan sapa Allah alaihi atas orang tadi amrahu, urusannya. Justru Allah akan bikin urusannya banyak ya. Orang yang hidupnya tujuannya dunia, hanya ingin senang di dunia, ini banyakkan urusan nih. Hidupnya penuh masalah. Ya Allah, hidupnya penuh masalah, penuh problem nih, yang bikin stres nih. Orang hidup bikin stres ini banyakkan karena memang niatnya cuma cari kesenangan dunia. Ya Allah, farraqallahu alaihi amrahu. Yang kedua, apa yang terjadi? Waja'ala faqrahu, dan Allah akan menjadikan kekurangannya baina ainaihi, di antara kedua matanya. Tuh, orang yang niatnya hidupnya ini hanya ingin mencari dunia, hanya ingin mencari keuntungan, kesenangan hidup di dunia ini saja, justru Allah akan jadikan dalam pandangan matanya itu apa? Kurang. Dia nggak pernah merasakan puas di dalam hidup ini. Seberapapun yang diberikan Allah kurang terus. Ya Allah, ini nggak ada rasa syukur deh ya. Ya emang dunia sifatnya begitu. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ya, andaikan orang dikasih satu lembah nih, bayangin satu lembah itu tempat yang lapang emas. Tuh, kata Rasulullah, orang itu masih akan mencari yang dua. Kalau udah dikasih dua, cari yang tiga, dan seterusnya. Kapan cukupnya? Tuh kalau udah mati itu. Nah, makanya orang yang hanya ingin senang di dunia ini nggak akan pernah merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Akan dibikin terus kurang dalam pandangan hidupnya. Punya ini kurang, punya ini kurang. Ini kenapa niatnya dunia? Ya Allah, waja'ala faqrahu baina ainaihi. Kemudian walam ya'tihi, dan tidak akan datang kepada dia minat dunia, dari hal-hal dunia, illa, kecuali ma apa-apa kutiba yang ditentukan lahu untuk dia. Justru orang yang ketika niat hidupnya itu hanya ingin dunia, yang datang dari urusan dunia itu ya memang yang sudah menjadi jatahnya, nggak lebih. Kalau dia kaya, emang dia jatahnya kaya. Tapi nggak lebih. Beda nih kalau orang yang niat hidupnya itu akhirat, justru dunianya akan diberikan oleh Allah lebih. Tapi memang karena bukan tujuannya, nggak begitu tertarik lah. Nah, beda dengan orang yang niatnya dunia, justru akan diberikan hanya jatahnya saja. Ini ada gambaran nih, gambaran ulama-ulama dulu nih, gambarin nih, orang nih kalau nanam padi, yang ditanam apa? Padi. Kira-kira rumput tumbuh nggak? Kadang suburan rumput ya. Iya. Orang yang tujuannya itu akhirat, tuh dunianya ngikut. Dunianya ngikut. Kesenangan dunianya ngikut. Tapi ya bukan tujuan. Dia tahu tujuan hidupnya itu akhirat. Urusan dikasih dunia ya nikmati aja, ya enggak? Tapi nih, kalau ada orang nanam rumput nih, kira-kira padi tumbuh nggak? Ya boro-boro. Ada orang yang tujuannya cuma dunia, akhirnya senang, ya nggak bakal. Makanya nih hadis ini ngajarin nih buat kita, bagaimana kita hidup di dunia ini jangan sampai salah tujuan, jangan sampai salah tujuan hidup kita. Ya. Jadi tujuannya hidup ini, apapun aktivitas kita, entah itu kita dagang, entah itu kita kerja, entah itu kita apa saja ya, niatkan untuk mencari ridha Allah. Nah, kalau kita niatnya untuk mencari ridha Allah, tuh justru Allah senang dan Allah akan berikan keuntungannya dunia akhirat. Tapi nih, kalau apapun aktivitas kita,
apapun perbuatan kita, kita hanya ingin kenikmatan dunia tuh. Nah, ini dunianya belum tentu dapat, akhiratnya sengsaralah kita. Makanya salah satu doa yang diajarkan Rasulullah, wala taj'alna dunya akbara haminah. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini, ya, kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini menjadi akbara haminah, yang paling besar tujuanku. Nah, Rasulullah ngajarin kita nih, jangan sampai dunia ini menjadi tujuan hidup kita. Wala mablagha ilmina, dan jangan sampai menjadi puncak dari ilmuku. Orang kalau tujuan besarnya dunia, puncak ilmunya dunia, ya begitu aja ya Allah. Makanya ini satu hadis ngajarin kita biar kita bisa bahagia dunia dan akhirat apa? Niatkan segala aktivitas hidup kita, entah apa saja, niatkanlah untuk mencari ridha Allah. Niatkan, ya Allah, saya berbuat begini ingin mencari ridhamu, ya Allah. Tuh nanti Allah akan berikan keberkahan kepada kita. Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan yang ngomong dan yang mendengar oleh Allah diridhai dan bisa meniatkan segala aktivitasnya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.